Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai KANDA. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Irawati dengan NIM L0211811311. Nah, KANDA yang saya ambil di sini adalah dari perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik. Ada beberapa poin penting yang akan dibahas pada video kali ini. Jadi poin yang pertama itu mengenai latar belakang. Apa sih latar belakang dari perusahaan Giri Tirta ini? Mengapa dia membuat perusahaan daerah tersebut? Nah, kegiatan yang dia lakukan di sana adalah untuk pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik PDAM Giri Tirta di Kabupaten Gresik ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Gresik. Selain itu juga dapat meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat. Adanya pemenuhan kebutuhan air bersih baik itu untuk masyarakat ataupun untuk kegiatan sektor lainnya seperti industri, pelabuhan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini diharapkan dapat menunjang serta meningkatkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Gresik tersebut. Jadi, rencana usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik. Nah, rencana luasan lahan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter ini per detik adalah sebanyak 53.000 meter hektare dan dilengkapi dengan jaringan perpipaan air bersih sepanjang kurang lebih itu 42,6 km. Nah, pelaksanaan ini telah mendapat surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, coba kita lihat pada peta itu terdapat lokasi yang akan dilakukan rencana usaha yaitu pada Kabupaten Gresik. Nah, ini memerlukan luas area sebesar kurang lebih itu 53.000 hektameter persegi. Nah, untuk lokasinya secara administratif itu lokasi rencana kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air bersih ini berada pada Desa Mojopuro Gede, Kecamatan Bunga, sedangkan untuk bangunan reservoirnya berada pada Kecamatan Manyar. Nah, ini langsung berbatasan langsung. Sebelah utara itu Desa Padang Bandung. Nah, sebelah selatan itu Desa Sidorejo. Nah, di sebelah barat itu Sungai Begawan Solo dan sebelah timurnya itu Desa Gawarejo. Nah, poin selanjutnya itu tentang apa saja yang akan dibangun atau dilakukan pada eh, eh, tempat usaha itu. Nah, ada beberapa poinnya di sini. Yang pertama itu intake ini. Pada pemanfaatan lahan area intake itu ada berapa jenis bangunan yang akan dibangun di sana. Ada 8 poin, kita bisa lihat sendiri seperti bangunan intake, channel baru, camber, box valve, box caga, operator building, panel room, dan ruang terbuka. Nah, tabel selanjutnya itu mengenai lahannya dipakai untuk instalasi pengolahan air. Nah, ada berapa juga di sini yang akan dibangun? Ada 18 poin. Kita bisa lihat sendiri pada tabel. Nah, selanjutnya itu pemanfaatan lahan untuk reservoir Manyar. Ada enam bangunan yang akan dibangun di sini. Yang pertama itu bangunan reservoir, pos jaga, ruang operator, workshop, sistem penyediaan air minum peralatan. 4 itu ruang genset, rumah trafo, dan panel kubikel. Yang kelima itu ruang terbuka hijau atau buffer zone, dan yang keenam itu ruang terbuka. Jadi dari semua luas lahan yang akan digunakan itu diperkirakan kurang lebih 53.000 meter persegi. Jadi selanjutnya itu poin ketiga, yaitu komponen lingkungan yang terkena dampak penting rencana usaha atau kegiatan. Nah, di sini kita dapat lihat ada beberapa komponen yang terkena dampak penting dari kegiatan tersebut. Yang pertama itu komponen fisik kimia, yang kedua itu komponen sosial, ekonomi, dan budaya, yang ketiga komponen biologi, yang keempat komponen kesehatan masyarakat, dan yang kelima itu komponen transportasi. Nah, untuk komponen fisik kimia itu ada beberapa dampak
pentingnya yang pertama itu mengenai geografisnya, iklimnya, kualitas udaranya, dan kebisingannya. Untuk fisiologi dan geologinya yang berpengaruh di sini adalah jenis tanahnya, ketinggian tanah, tata guna lahannya. Nah, selanjutnya itu mengenai hidrologi. Kita harus mengetahui kualitas air dari daerah tersebut. Nah, selanjutnya itu komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, pada komponen sosial di sini, penduduk di wilayah studi ditinjau dari latar belakang asal daerahnya. Apakah yang bersifat heterogen atau berasal dari berbagai macam daerah. Nah, bentuk sosialisasi penduduk sudah bercampur dan cenderung meniru pola kehidupan perkotaan. Meskipun masih ada yang memegang teguh pola sosial dan budaya daerah asalnya, tetapi hal itu tidak masalah. Nah, jadi bagaimana caranya? Nanti apakah dari kegiatan tersebut akan berpengaruh terhadap komponen sosial ini? Nah, untuk komponen ekonominya ini, hal ini berdampak penting karena hal ini dapat meningkatkan perekonomian di daerah sekitar. Perusahaan tersebut menyediakan lapangan kerja untuk orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya itu komponen biologi yang terkena dampak pentingnya itu seperti flora dan fauna. Jadi kita harus melakukan pengamatan dan inventarisasi jenis fauna dan flora yang terdapat pada lokasi proyek tersebut. Selanjutnya itu komponen kesehatan masyarakat. Hal ini terkena dampak penting. Mengapa? Karena dapat mengalami penurunan kualitas udara maupun dampak-dampak lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dampak kesehatan masyarakat di sekitar lokasi. Oleh sebab itu diperlukan data rona lingkungan, kesehatan masyarakat mengenai penyakit terbanyak dan tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Gresik tersebut. Agar nanti dapat diantisipasi. Nah, yang terakhir itu mengenai komponen transportasi. Hal ini juga dapat berpengaruh karena pada lokasi proyek dan sekitarnya termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Bungo di Kabupaten Gresik, maka kita lakukan pengumpulan data sekunder tentang kondisi jalan dan jumlah kendaraan dari data Kecamatan Bungo Kabupaten Gresik tersebut. Nah, selanjutnya itu ada beberapa perakiraan dampak penting yang akan terjadi. Yang pertama itu debu dan penurunan kualitas udara. 2 itu penurunan kinerja jalan. 3 pengurangan umur jalan. Yang keempat peningkatan kebisingan akibat dari alat-alat yang dipakai dalam usaha tersebut. Yang kelima itu keresahan masyarakat mengenai adanya usaha tersebut. Yang keenam itu terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Yang ketujuh itu penurunan kualitas air permukaan akibat dari adanya perusahaan tersebut atau usaha tersebut. Yang kedelapan itu peningkatan limbah padat domestik. Yang kesembilan itu peningkatan aliran runoff. Yang ke-10 peningkatan ketersediaan air bersih. Yang 11 terciptanya kesempatan berusaha bagi masyarakat ataupun bagi pemrakarsa. Yang ke-12 itu timbulnya limbah B3. Nah, poin yang keempat yang kita bahas adalah batas wilayah studi dan batas waktu kajian. Yang pertama itu batas proyek, batas ekologi, batas sosial, batas administrasi, batas wilayah studi, dan batas kajian waktu. Nah, kita dapat melihatnya dari peta. Coba kita lihat ini batas proyek. Kita bisa lihat yang warna merah itu adalah batas proyek untuk pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik ini. Nah, untuk peta yang kedua ini adalah batas ekologi dari kegiatan usaha tersebut. Ini ditandakan dengan warna hijau. Nah, selanjutnya itu untuk batas sosial untuk suatu usaha ini kita lihat pada peta yang berwarna kuning. Itu adalah batas dari sosial untuk pengembangan sistem penyediaan air minum ini. Nah, untuk batas administrasi juga ini ditandakan dengan yang berwarna hijau, biru, dan ungu. Nah, selanjutnya itu batas wilayah studi dari
usaha atau kegiatan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 1000 liter per detik ini, kita lihat yang garis merah ini pemrakarsa tidak bisa keluar dari batas wilayah studi tersebut untuk melakukan kegiatannya. Yang terakhir ini, pedoman penyusunan dokumen ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Nah, mungkin sekian dari video saya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.